Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama, Gusni Dirprasetya NIM 147, yang kedua, Imam Ahmad Syahwan NIM 165, 3, Munif Murtado NIM 139, 4, Syahid Hasan Yasin NIM 34. Transaksi antar perusahaan persediaan. Laporan keuangan konsolidasi disusun untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha dari dua atau lebih perusahaan yang berafiliasi dalam suatu kesatuan usaha, single economic unit atau entity. Salah satu perhatian dalam penyusunan laporan konsolidasi adalah penjualan silang resiprokal di antara perusahaan yang berafiliasi. Perkiraan silang ini harus dieliminasi dalam proses konsolidasi, termasuk dalam hal ini laba atau rugi dari transaksi silang harus dieliminasi tanpa memperhatikan keberadaan hak minoritas. Transaksi antar perusahaan yang meliputi gains and losses umumnya dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu pertama persediaan, yang kedua aset tetap, ketiga obligasi. Transaksi persediaan antar perusahaan. Apabila sistem periodik persediaan digunakan, maka jurnal eliminasi dalam kertas kerja adalah dengan mendebitkan penjualan dan mengkreditkan pembelian. Dalam konteks entity pendapatan berarti pendapatan yang diterima dari penjualan kepada pihak luar. Pendapatan penjualan antara perusahaan yang berafiliasi tidak dapat diakui sampai barang tersebut dijual kepada pihak luar dari consolidated entity. Dalam kasus penjualan tersebut, maka perkiraan resiprokal harus dieliminasi dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Arus ke atas dan arus ke bawah. Arus ke atas dan arus ke bawah penjualan dari perusahaan induk kepada perusahaan anak disebut penjualan arus ke bawah, dan sebaliknya penjualan dari anak kepada induk disebut penjualan arus ke atas. Pada dasarnya, penjualan silang dapat diselesaikan seperti pada jurnal-jurnal. Yang menjadi masalah adalah pada laporan individual induk dan anak serta konsolidasi yang tidak mencerminkan konsolidasi laba bersih yang sama antara arus bawah dan arus atas. Laba belum direalisasi dari penjualan arus ke bawah. Laba belum direalisasi dari penjualan arus ke bawah apabila ada persediaan akhir di anak yang berasal dari induk perusahaan. Maka pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian di dalam pembukuan induk untuk mengeliminasi laba belum direalisasi. Jurnalnya, laba pada anak didebit dan investasi pada anak dikredit. Dan di dalam kertas kerja konsolidasi dibuat juga jurnalnya HPP pada debit dan persediaan pada kreditnya. Di tahun berikutnya, setahun kemudian, apabila persediaan di atas telah terjual, maka dibuatkan jurnal penyesuaian untuk realisasi persediaan awal sebagai berikut. Jurnalnya yang investasi pada anak dikredit dan laba dari anak dikredit.
Laba belum direalisasi dari penjualan arus ke atas. Apabila terdapat persediaan akhir di induk yang berasal dari anak, maka jurnal penyesuaian pada akhir periode dihitung sebesar laba belum direalisasi dikalikan dengan presentasi kepemilikan sebagai berikut. Jurnalnya laba dari anak di debit dan investasi pada anak di kredit. Laba belum direalisasi dikali berapa persen kepemilikannya. Dan di dalam kertas kerja konsolidasi dibuat juga jurnalnya HPP pada debit dan persediaan pada kredit. Sama juga menghitungnya dengan laba belum direalisasi